Di Rembang ada sebuah tokoh yang namanya sering dipakai di beberapa kesempatan. Salah satunya dipakai di tempat wisata. Jadi ada sebuah tempat wisata berupa pantai yang namanya memakai nama tokoh ini. Tokoh ini bernama Dampo Awang. Siapa sih Dampo Awang itu dan kenapa namanya sering disebut-sebut oleh warga Rembang? Yuk kita bahas. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Naili Rifah. Jadi, di kota Rembang ada sebuah tempat wisata berupa pantai yang diberi nama Pantai Dampo Awang. Dulu nama pantai ini adalah Pantai Kartini, tapi kemudian diganti namanya menjadi Pantai Dampo Awang karena di sana ada sebuah jangkar kapal yang besar banget yang konon dipercaya sebagai jangkar Dampo Awang. Nah, setelah aku cari tahu, ada banyak banget cerita yang menceritakan tentang Dampo Awang. Bahkan ceritanya gak hanya berasal dari kota Rembang aja loh. Di masyarakat pesisir Jawa Tengah, legenda tentang Dampo Awang ini sering diceritakan secara turun-temurun. Ada yang bilang Dampo Awang ini merupakan nama lain dari Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho sendiri seorang pelaut dari Cina yang melakukan ekspedisi ke Jawa Tengah sekitar abad ke-15. Laksamana Cheng Ho diduga pernah berlabuh di Rembang saat ekspedisi Kaisar Yongle atau Kaisar ketiga dinasti Ming sekitar tahun 1403 sampai 1424. Tapi hal ini masih simpang siur karena belum ada catatan resmi tentang hal ini. Ada pula yang menyebut Dampo Awang sebagai jurumudi kapal dari Laksamana Cheng Ho yang bernama Wang Jinghong. Hal ini diceritakan oleh Amen Budiman dalam bukunya yang berjudul Semarang Riwayatmu Dulu. Ceritanya saat hendak berlabuh di daerah Semarang, Wang Jinghong tiba-tiba sakit parah dan harus menjalani pengobatan di Bukit Bergua yang tak jauh dari pelabuhan. Nah, di dekat gua itu Laksamana Cheng Ho dan pengikutnya mendirikan sebuah pondok untuk merawat Wang Jinghong. Nah, setelah sembuh, Laksamana Cheng Ho melanjutkan perjalanan, tapi Wang Jinghong dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk menetap. Di tempat itu, Wang Jinghong dan beberapa orang lain bertahan hidup dengan cara berkebun dan bertani. Mereka juga menikah dengan penduduk setempat hingga akhirnya Wang Jinghong wafat di usia 87 tahun. Tokoh Dampo Awang tidak hanya muncul di Kabupaten Rembang. Dampo Awang juga muncul di Reok Ponorogo. Bahkan dalam permainan topeng Kediri di Jawa Timur, Dampo Awang ditampilkan sebagai sosok berhidung panjang merah dan bersenjata cambuk. Dilansir dari budaya.tionghoa.net, seorang ahli sejarah asal Cirebon bernama Pangeran Suleman Sulendraningrat menyebutkan bahwa Dampo Awang ini merupakan seorang pedagang asal Cina yang kaya raya. Dulunya ia identik dengan nama Sampokong atau Sampo Loatang atau Sampo Tuajin atau Sampobo. Banyak banget dia namanya. Selain cerita Dampo Awang yang diduga sebagai Laksamana Cheng Ho, ada juga cerita yang mirip ceritanya Malin Kundang. Cerita ini diduga berasal dari tahun 1500-an. Dulu ceritanya di daerah tersebut hidup seorang janda bernama Maile. Maile ini punya 3 orang anak bernama Dampo Awang, Dampo Awung, dan Dampo Awing. Mereka berempat hidup dalam kemiskinan, hingga akhirnya memaksa si sulung atau Dampo Awang pergi merantau untuk merubah nasibnya menjadi orang kaya. 20 tahun kemudian, Dampo Awang sukses menjadi orang kaya dan berniat pulang ke Rembang. Saat itu, ibunya, Maile, sudah berusia sekitar 60 tahunan. Ia pun senang banget dan berniat menyambut putranya di pelabuhan. Ya ampun, anakku sekarang jadi orang kaya. Ia pun langsung memeluk putranya Dampo Awang saat ia sampai di dermaga. Tapi durhakanya, Dampo Awang justru menghindar dan menghina Maile. Ibuku udah mati, aku gak mungkin punya ibu jelek kayak kamu, kata Dampo Awang kayak gitu. Melihat tingkah angkuh Dampo Awang, Maile langsung murka dan mengutuk anak sulungnya itu. Tapi Dampo Awang gak peduli dan dia langsung balik lagi ke kota tempat dia merantau. Namun sayangnya saat di perjalanan kapalnya pecah dihantam ombak dan ia pun tewas tenggelam. Kisah lain menceritakan tentang Dampo Awang dan juga Sunan Bonang.
Jadi ceritanya Dampo Awang adalah seorang musafir yang berasal dari negeri Cina. Nah, suatu saat waktu ia menjelajah lautan, ia singgah di Pulau Jawa, tepatnya di pesisir bagian utara. Saat mendarat, Dampo Awang mendengar kisah kesaktian seseorang yang bernama Sunan Bonang. Ia pun merasa tertantang dan ingin mengetes seberapa hebat sih kemampuan Sunan Bonang ini. Kapalnya pun ia arahkan ke Pantai Regol yang berada di sekitar area Lasem. Di sana ia berpapasan dengan sebuah rombongan orang yang sedang berjalan. Ternyata rombongan tersebut adalah rombongan Sunan Bonang dengan para santrinya. Tapi Dampo Awang gak langsung nyamperin. Ia lebih memilih menemui Sunan Bonang di padepokannya keesokan harinya. Gak pakai babi bu, Dampo Awang langsung berteriak memanggil Sunan Bonang. Padahal Sunan Bonang saat itu lagi mengajar santrinya. Sunan Bonang berusaha sabar dan gak langsung nanggepin teriakan Dampo Awang yang gak sopan itu. Tapi bukannya berhenti, Dampo Awang terus-terusan teriak memanggil Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang berdiri dan menghampiri Dampo Awang. Di situ Sunan Bonang kaget karena Dampo Awang merupakan orang asing. Tapi meskipun orang asing itu tidak sopan, Sunan Bonang tetap menyambutnya dengan ramah. Tapi Dampo Awang justru langsung ngajakin duel sama Sunan Bonang. Karena terus-terusan didesak, akhirnya pertempuran pun terjadi. Pertarungan pun dimenangkan oleh Sunan Bonang. Dan kemudian ia mengikat Dampo Awang di tiang kapal. Kemudian kapal tersebut ditendang oleh Sunan Bonang ke lautan. Kapal tersebut langsung hancur. Konon layar dari kapal Dampo Awang terdampar di daerah Bonang dan akhirnya berubah menjadi watu layar. Sementara jangkarnya terdampar di daerah Rembang, tepatnya di Pantai Kartini atau sekarang bernama Pantai Dampo Awang. Selain cerita yang tadi, ada juga kisah yang menceritakan Dampo Awang dan juga Sunan Bonang. Sebenarnya ceritanya mirip-mirip sih. Ceritanya masih sama, Dampo Awang diceritakan sebagai seorang saudagar yang berasal dari negeri Cina. Ia menjual berbagai permata, barang-barang antik, dan juga penggiat ajaran. Ia dan pasukannya melakukan ekspedisi untuk berdagang dan juga mengajarkan ajaran. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Dampo Awang dan pasukannya tiba di Pulau Jawa bagian sebelah timur. Dampo Awang sangat senang karena dia diterima baik oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Ia pun akhirnya berlabuh dan berniat menetap untuk berdagang sambil mengajarkan ajaran yang ia bawa. Tapi di tengah aktivitasnya mengajarkan ajaran yang ia bawa, ia mendengar ada orang lain yang mengajarkan agama Islam. Orang tersebut bernama Sunan Bonang. Suatu hari saat Dampo Awang sedang mengurus barang-barangnya di tepi pantai, ia bertemu dengan Sunan Bonang. Pada pertemuan tersebut, Dampo Awang sudah menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap Sunan Bonang. Ia menganggap bahwa Sunan Bonang hanya orang biasa yang tidak seharusnya mengganggu misinya dalam menyebarkan ajaran yang ia bawa. Dampo Awang takut bahwa ajaran yang selama ini ia ajarkan akan hilang dan digantikan oleh ajaran agama Islam. Ia merasa bahwa masyarakat yang ada di sana hanya boleh menganut ajaran yang ia bawa. Nah, agar misinya berhasil, ia berniat menyingkirkan Sunan Bonang dari tanah Jawa. Ia pun akhirnya menyusun rencana dengan melibatkan seluruh pasukan yang ia punya. Setelah rencananya tersusun rapi, Dampo Awang pun langsung melancarkan aksinya. Rencana dilakukan saat Sunan Bonang hendak melaksanakan sholat asar. Dampo Awang menyuruh pengawalnya untuk menaruh racun di dalam kendi air putih yang ada di tempat Sunan Bonang. Dampo Awang berpikir bahwa Sunan Bonang akan meminum air tersebut setelah melaksanakan sholat asar. Tapi ternyata setelah sholat, Sunan Bonang tidak langsung meminum air tersebut, tapi ia langsung mengaji Al-Quran. Jadi rencana pertamanya gagal guys. Hari demi hari berlalu. Setiap masuk waktu sholat, Sunan Bonang mengumandangkan azan dan menunaikan sholat. Setelah itu, ia mengaji di teras rumahnya. Setiap ada orang yang lewat di depan rumahnya, mereka merasa kagum dengan ayat-ayat suci yang dibaca oleh Sunan Bonang di depan rumahnya. Karena hal itulah, akhirnya banyak masyarakat yang memutuskan untuk memeluk agama Islam, dan pengikut Sunan Bonang menjadi semakin banyak. Mendengar kabar tersebut, Dampo Awang marah besar dong. Karena pengikutnya beralih memeluk agama Islam. Ia pun akhirnya mengirim pasukannya untuk menjemput Sunan Bonang. Awalnya Sunan Bonang menolak dan tidak mau pergi ke kediaman Dampo Awang. Tapi kalau Sunan Bonang gak pergi, ia khawatir kalau pasukan Dampo Awang akan menerima hukuman. Saat Sunan Bonang tiba, Dampo Awang menyambutnya dengan sangat ramah. Ia menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan juga minuman. Tapi di balik keramahannya itu, ia menyimpan sebuah rencana. Awalnya semua berjalan dengan lancar, sampai akhirnya Dampo Awang meminta Sunan Bonang untuk meninggalkan Pulau Jawa. Oh, sudah pasti ditolak oleh Sunan Bonang karena beliau berniat untuk menyebarkan agama Islam di tempat tersebut.
Dempo Awang pun murka, hingga akhirnya ia menyuruh pasukannya untuk menyerang Sunan Bonang. Tapi dalam waktu singkat, Sunan Bonang berhasil mengalahkan pasukan Dempo Awang, hingga akhirnya Dempo Awang terpaksa mengalah dan kembali ke negara asalnya. Dempo Awang masih nggak menyerah, dia tidak terima dengan kekalahannya tersebut, hingga akhirnya dia menyusun rencana untuk kembali ke Pulau Jawa dengan pasukan yang lebih banyak. Beberapa tahun kemudian, Dempo Awang kembali ke Pulau Jawa dengan pasukan yang lebih banyak. Ia berniat menghancurkan Sunan Bonang dan para santrinya serta mengambil kembali hati masyarakat untuk kembali mengajarkan ajaran yang ia bawa. Tapi terlambat karena hampir seluruh penduduk di tempat tersebut memeluk agama yang diajarkan oleh Sunan Bonang. Dempo Awang pun marah besar dan ia langsung pergi ke tempat Sunan Bonang dan langsung meluapkan amarahnya. Tapi lagi-lagi pasukan Dempo Awang berhasil dikalahkan oleh Sunan Bonang. Setelah dikalahkan, Dempo Awang diikat di tiang kapalnya. Kemudian Sunan Bonang menendang kapal itu hingga bagiannya tersebar di mana-mana. Sebagian kapal terapung di laut dan sebagiannya lagi terdampar di pantai. Dempo Awang menyebutnya kerem atau tenggelam, sedangkan Sunan Bonang menyebutnya kemambang atau terapung. Lama-kelamaan masyarakat menyebutnya Rembang atau kerem dan kemambang. Akhirnya daerah tersebut dinamakan sebagai Kota Rembang. Jadi cerita ini masih menyangkut di asal-muasal nama Kota Rembang. Nah, jangkar dari kapal tersebut berada di Pantai Kartini atau Taman Kartini, sedangkan layar dari kapalnya berada di Bonang atau disebut sebagai Watu Layar. Kapalnya dikabarkan menjadi Gunung Bugel di Kecamatan Pancur karena bentuknya menyerupai sebuah kapal besar. Dan di atas gunung tersebut ada sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Dempo Awang. Tapi kalau aku cari di Google Map, banyak banget makam Dempo Awang dan aku belum tahu mana yang asli, mana yang mungkin namanya mirip. Menurut kalian gimana? Selain dianggap sebagai jangkar Dempo Awang, jangkar yang ada di pantai Dempo Awang dianggap sebagai jangkar milik Sampokong. Itulah legenda tentang Dempo Awang dan sedikit cerita tentang asal-muasal nama Kota Rembang. Kalau kalian ingin request bahasan yang ingin aku bahas di YouTube aku, kalian bisa meninggalkan opini kalian di kolom komentar. Dukung terus channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe, and I'll see you in the next video. Bye-bye!